Menarik nih, melihat reshuffle kabinet merah putih yang boleh dikatakan cukup mendadak begitu ya Pak ya. Biasanya kalau reshuffle tuh isu-isunya sudah terdengar setidaknya 4 hari, 3 hari sebelumnya, bahkan ada yang seminggu sebelumnya begitu. Ini cukup mendadak kita lihat begitu ya, kemarin sore akhirnya Presiden Prabowo melakukan reshuffle dan ini juga kalau kita lihat cukup direspon kurang baik katanya oleh pasar begitu. Kita lihat ada rupiah yang terus terprosok ke 16.400-an, bahkan dikhawatirkan bisa menyentuh level 16.500. Lalu juga kita lihat IHSG yang saat ini berada di 7.600-an. Walaupun sebetulnya kalau koreksi-koreksi pada IHSG di tahun ini memang sempat terjadi beberapa kali begitu ya Pak ya. Mungkin boleh dikatakan koreksi wajar. Tapi kalau kita kaitkan sebetulnya ini apakah ada kaitannya Pak? Pelemahan pada IHSG dan juga rupiah pada hari ini sebagai salah satu dampak dari reshuffle yang baru saja dilangsungkan. Baik, benar sih Bu Sinta. Jadi kalau kita berbicara mendadaknya ya semuanya juga kaget gitu. Karena kan pas saya cek loh, sampai jam 3.40 masih baik-baik saja. Loh kok tiba-tiba last minute turun gitu. Nah yang menarik saham banknya jatuh tapi saham rokoknya naik walaupun hari ini turun lagi gitu. Nah kalau menurut saya memang dalam konteks pasar modal pergantian Menteri Keuangan itu menjadi perhatian. Nah sehingga kalau kita lihat kemarin investor asing melakukan penjualan. Nah tapi kalau kita ingin menilai baik atau tidak baiknya kinerja seorang Menteri Keuangan, menurut saya lebih fair kita lihat itu di yield obligasi sama di kurs nilai tukar. Karena itu mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Nah kalau saham itu terlalu tematik gitu. Dia bisa naik turun karena seperti ada reshuffle. At any time begitu ya Pak ya? Ya, sekarang lagi tren teknologi, lagi tren emas, atau tren kripto, atau tren apa. Jadi uangnya kan itu cuma berpindah dari satu tema ke tema yang lain. Jadi bisa saja di tengah-tengah seperti itu siapapun menterinya terjadi koreksi IHSG. Nah tapi kalau untuk obligasi tidak. Obligasi itu orang melihat bisa nggak negara ini lunasin. Nah suatu negara bisa lunasin kalau dia punya pengaturan fiskal APBN bagus. Nah disitulah cerminan menurut saya kemampuan daripada seorang Menteri Keuangan. Walaupun dipengaruhi juga oleh faktor suku bunga di Amerika dan sebagainya. Baik, tapi kalau Anda sendiri melihat sebetulnya respon pasar begitu ya atau mungkin investor seperti apa sih terhadap reshuffle kabinet yang dilangsungkan hari kemarin? Jadi menurut saya pribadi sih, Ibu Sri Mulyani ini Menteri Keuangan yang sudah teruji lah. Kan sudah dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi, kemudian dengan Pak Prabowo sekitar 1 tahunan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan begitu lama, trustnya kan sudah terbangun. Tiba-tiba diganti tentu ada reaksi kaget gitu. Tapi kan Indonesia ini juga penuh dengan orang-orang hebat gitu ya. Sehingga kalaupun memang ada pergantian, saya kira memang sudah waktunya. Cuma mungkin proses pergantiannya agak mendadak aja sehingga orang masih menyesuaikan. Nah kemudian dari semalam kan sudah beredar tuh kutipan-kutipan dengan Pak Purbaya ya. Jadi komentar-komentar dia tentang IHSG, komentar dia tentang perkembangan sosial yang ada. Saya kira beliau ini orangnya cukup optimis gitu. Sangat optimis sekali memandang banyak hal. Kemudian yang kedua, dia juga ingin hasil kerjanya yang diperhatikan, yaitu pertumbuhan ekonomi 6, 7, atau bahkan 8%. Nah semoga dalam beberapa waktu ke depan ketika dia sudah mulai aktif melakukan kebijakan, itu bisa membuat investor lebih tenang. Tapi dalam 1 minggu ini mungkin gejolak harga masih ada. Baik, artinya kita masih akan menantikan dan juga melihat ya sebetulnya sejauh mana nanti pasar akan merespon ya atau investor akan merespon ya terkait dengan reshuffle ini. Lalu jika dikaitkan dengan reshuffle kemarin begitu, ini sejauh mana sih sebetulnya kalau mungkin dilihat selama sepekan ke depan tadi Anda menyampaikan kita ya mungkin masih akan cenderung volatile begitu. Dan sebetulnya kalau kita berbicara mengenai sentimen ya terhadap rupiah, obligasi dan juga IHSG kan sentimennya bukan hanya reshuffle ya. Ada sentimen-sentimen lain juga yang saat ini mewarnai pergerakan pasar saham dan juga pasar keuangan kita. Seperti misalnya akan diaktifkannya kembali burden sharing antara Bank Indonesia dan juga Kementerian Keuangan begitu ya. Lalu juga mungkin seperti apa kebijakan-kebijakan di tingkat global dan juga di tingkat domestik ini akan mempengaruhi bagaimana Anda melihat dampak dari reshuffle ini mungkin nanti ke depannya yang akan paling dominan menentukan bagaimana nasib dari instrumen-instrumen investasi di tanah air dan maupun juga rupiah. Baik, mengenai burden sharing memang itu masih ada pro dan kontra. Karena kalau sesuai dengan undang-undang kan burden sharing itu bisa dilakukan apabila ada kondisi krisis gitu. Nah sekarang kan kalau mau dibilang krisis ya belum ada juga. Nah sehingga kalau itu diaktifkan tentu akan menjadi pertanyaan. Nah
Tapi kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara maju gitu ya, pengelolaan APBN mereka tuh juga nggak bagus-bagus amat kok. Jadi kayak Amerika, kayak Inggris, kayak Jepang, rasio hutang terhadap PDB mereka sudah jauh di atas. Mereka punya defisit APBN, kalau Indonesia kan di batasan maksimal 3%. Di tempat lain tuh bisa 4%, 5%, bahkan mendekati 6%. Nah jadi kalau misalkan negara-negara tetangga kita atau negara yang nun jauh di sana bisa menggunakan fasilitas-fasilitas untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kenapa tidak kita lakukan? Oke, tentunya nggak bisa serampangan juga dong. Nah, makanya sangat penting bagaimana Menteri Keuangan mengkomunikasikan bagaimana kegiatan burden sharing ini dilakukan. Apabila tidak dilakukan dengan hati-hati, persepsi pasar tidak bisa dibentuk, mungkin akan menyebabkan koreksi pada harga obligasi dan juga nilai tukar rupiah yang melemah. Tapi kan sebelum ini juga nilai tukar rupiah juga sudah melemah. Jadi menurut saya sih bagaimana dikomunikasikan, bagaimana persepsi pasar dibentuk. Nah, saat ini yield obligasi Indonesia sebenarnya sudah sangat bagus. Awal tahun sempat 7%, sekarang mungkin 6,3, 6,4. Jadi kalau momentum yang bagus ini bisa dimanfaatkan ya, kalaupun misalnya ada pelemahan sehingga yieldnya naik jadi 65, 66, menurut saya itu masih bisa diterima oleh market sih. Nah itu untuk yang obligasi. Baik, tapi kalau kita berbicara mengenai ada beberapa hal yang harus dikhawatirkan gitu ya. Kita lihat di pekan lalu terjadi outflow begitu ya. Lalu juga dengan adanya sentimen reshuffle, lalu juga sentimen-sentimen lain, ini tentunya dikhawatirkan akan terjadi capital outflow begitu dengan angka yang mungkin luar biasa. Sebetulnya apa yang perlu dilakukan artinya agar capital outflow ini tidak terus-menerus terjadi bahkan mungkin sampai pekan-pekan yang akan datang? Baik, jadi kalau kita bicara pasar modal, itu kan ada SUN, ada SRBI, kemudian ada IHSG. Nah, SRBI tahun ini outflow-nya cukup banyak. Itu kalau saya bilang memang disengaja sih, karena kalau kita lihat 2024 yang lalu, untuk mempertahankan nilai tukar kurs, SRBI yang 12 bulan itu bisa memberikan imbal hasil di atas 7%, 7,2, 7,3. Ya sudah pastilah orang beli SRBI. Kenapa? Karena dia beli obligasi negara 10 tahun mungkin cuma dapat 6,8, 6,9. Dia beli SRBI yang 1 tahun bisa dapat 7,4, 7,5%. Nah tahun ini kelihatannya BI sudah mulai menerima level 16.000 seperti sekarang sebagai level yang wajar. Sehingga SRBI yang tadinya 7,4, 7,3 sekarang sudah di bawah 6%. Otomatis yang memegang SRBI dari tahun-tahun lalu, begitu jatuh tempo, ya dia punya dua pilihan. Dia tarik kembali ke luar negeri atau dia pindahkan ke surat utang negara. Makanya SRBI-nya outflow, tapi SUN-nya inflow. Ya, dan dari awal tahun selalu mengalami peningkatan. Kenapa? Karena kita masih cukup dipercaya lah, dan yield kita juga menarik. Nah kalau IHSG sendiri menurut saya lebih ke tematik gitu. Nah saat ini temanya mungkin ke teknologi, temanya mungkin ke negara maju, karena Amerika kondisi begini, orang coba diversifikasi misalnya ke negara maju, di Jepang, di Inggris, di Jerman, dan segala macam. Nah Indonesia ini dari dulu story-nya adalah perbankan sama komoditi. Harga komoditi sampai dengan semester 1 tuh masih belum bagus. Perbankan laporan keuangan juga kurang bagus. Jadi terjadinya outflow di IHSG itu saya kira bukan karena pemerintahannya, tapi memang karena kinerjanya yang kurang bagus.